Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini tentang kasih tanpa batas. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kita membutuhkan kasih, namun seringkali mungkin kita dikecewakan oleh orang-orang terdekat yang berada di sekitar kita. Karena kasih yang mereka berikan itu tidak tulus. Bahkan kasih yang mereka berikan itu ada syaratnya. Mungkin syaratnya itu jika kita berprestasi atau tidak nakal, maka orang tua kita akan mengasihi kita. Atau jika kita punya banyak uang, punya posisi yang bagus, secara fisik cantik dan ganteng, maka orang-orang mengasihi kita. Berbeda dengan kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya itu tanpa batas atau tanpa syarat. Kasih tanpa batas adalah kasih Allah yang diberikan bagi kita. Kasih yang tak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, keadaan, maupun perilaku dan kesalahan manusia. Hal ini diwujudkan Allah dengan mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia, serta membangun hubungan kembali antara Allah dan manusia. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di kota Roma. Di tengah masalah hidup dan tantangan yang mereka hadapi, agar mereka tidak perlu takut dan khawatir, karena ada kasih Allah yang selalu ada di dalam berbagai situasi dalam kehidupan mereka. Kasih Allah tidak dapat dipisahkan dari umatnya. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kasih Allah dari hidup kita orang percaya. Hal ini bukanlah sekedar harapan, tapi suatu keyakinan penuh. Kasih Tuhan tanpa batas itu dituliskan dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 22 yang digambarkan dengan kasih seorang bapa kepada anaknya yang walaupun anaknya telah berbuat salah serta telah meninggalkannya, namun bapa yang baik itu selalu menunggu dengan sabar untuk anaknya kembali kepadanya. Bagi bapa yang baik, tidak ada kesalahan anak yang tidak dapat dia ampuni, karena kasih kepada anaknya begitu besar dan tak terbatas. Bapa selalu siap menyambut, memeluk, dan memulihkannya. Seperti apa yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Kasih tanpa batas yang Tuhan berikan bagi kita seharusnya membuat kita tidak lagi terintimidasi dengan perbuatan salah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bahkan kasih tanpa batas yang Tuhan berikan bagi kita akan memberikan rasa aman, tenang, damai, dan sukacita penuh hari ini yang membuat kita tidak perlu takut dan khawatir untuk masa depan kita. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi kami yang tanpa batas.
Terima kasih buat kasih-Mu yang membuat Engkau menerima kami apa adanya, bahkan tanpa syarat. Yang membuat kami merasa tidak sendirian, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Ketika hidup kami terasa begitu berat, kasih-Mu yang tanpa batas itu tak pernah menjauh dari kami, sehingga memampukan kami untuk bangkit dan tetap tegak serta tegar hadapi tantangan dan masalah dalam hidup ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas, telah membuat kami tetap bersemangat untuk melayani-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.